Oke guys, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama gua KN Channel. Di sini gue mau kembali lagi ngebahas tentang masalah vario gue nih guys, yang 160 yang sensor ABS itu bermasalah. Waktu kemarin Senin udah gue bawa ke AS resmi, AS Hondanya, dan sama pihak AS tuh sama dia nggak berani dibuka. Dia nggak berani ngebuka semua modul sampai atas, sampai kesananya. Dia nggak berani ngebuka, kata dia nggak berani soalnya masih garansi. Jadi nggak dia buka, dia cuma ngebuka di sini, di deck bagian akinya. Dia cek, terus dia remap sama dia cek sensornya. Dan gua anehnya tuh, herannya, nggak dia cek, nggak dia buka, nggak dia bongkar, tapi dia udah bisa memberi statement bahwa yang rusaknya tuh di bagian masalah pengereman di sini guys, pengereman dalam sini. Namanya tuh automatic combi brake, dia bilang permasalahannya tuh di sini, dia bilang, dan perlu harus penggantian spare part dan harus inden. Dan indennya nggak tahu sampai kapan, pokoknya bagian sinilah yang bisa mengakibatkan penyebab si remnya tuh keras, dia bilang. Dan gue bingung, dia nggak bongkar semuanya ke sini, nggak dibuka semuanya, tapi dia bisa memberi statement, memberi permasalahan pada motor gue ini, yang masalahnya tuh di bagian automatic combi brake nya ini, di bagian dalam sini. Batok kepalanya nggak dibuka, dasinya nggak dibuka, bagian kalipernya pun nggak dia buka, sensornya pun nggak dia cek. Dia cuma ngecek di bagian di deck akinya ini, cuma dia cek, lihat di indikator cek engine-nya, udah. Dia cuma ngecek di bagian sini doang. Dan gue bingung, dia cuma cek dari sini doang, tapi dia udah bisa memberi statement bahwa yang rusak tuh automatic combi brake nya. Apakah mungkin montirnya udah pinter, udah ahli, gue nggak tahu ya. Jadi permasalahan gue tuh, dia kemarin tuh cuma buka di deck aki sini, dan dia udah bisa langsung ngasih statement di bagian sini. Permasalahannya tuh di bagian automatic combi brake nya. Ya gue bingung gitu ya, nggak dia buka sama dia, nggak dia buka, dia cuma ngecek di bagian deck akinya doang, tapi dia bisa ngasih statement di bagian automatic combi brake nya. Dan gue mau share sedikit ya guys, ini plat nomor gue ini tuh masih putih, dan ini tuh udah sekitar 1 bulan lebih, udah hampir mau 2 bulan, tapi masih plat putih. Dan dia bilang, bagian dari pihak salesnya tuh, dia bilang karena di samsatnya alat dan barangnya tuh lagi kosong, alatnya lagi rusak, barangnya lagi kosong. Tapi gue ngeliat di jalanan tuh ada yang sama kayak motor gue ini, tapi STNK nya gue udah dapet guys, cuma plat nomornya aja nih yang belum turun. STNK nya udah turun tapi platnya belum. Seharusnya kan plat sama STNK tuh bareng, tapi ini enggak, STNK nya dulu, platnya nanti nyusul. Motor yang barengan sama gue ini plat nomornya udah keluar, udah belakangnya tuh udah OC 0827, ada yang udah 0727 nya OC juga. Tapi gue ini udah mau 2 bulan, plat nomor gue masih belum turun. Coba untuk teman-teman semuanya boleh di komen apakah sama plat nomornya gue ini yang lama, atau dari pihak samsatnya yang lama, atau dari pihak dari salesnya yang lama yang nggak mau ngurusin. Coba teman-teman boleh komen apakah ada yang sama kayak gua kayak gini, yang plat nomornya udah hampir 2 bulan tapi masih plat putih. Oke, dan dari yang kita balik lagi bahas tentang permasalahan pengereman ini. Dan si pihak montirnya tuh nggak berani ngejelasin
atau bukan nggak berani sih, menurut gue dia nggak bisa ngejelasin tentang permasalahan motor gue ini yang dimasalah di ABS nya. Dia cuma bisa memberi statement di bagian automatic combi brake nya yang bermasalah, tapi nggak dia buka. Tapi dia udah bisa ngasih permasalahannya di automatic combi brake nya, dan gue bingung gitu. Nggak dibuka tapi udah bisa ngasih solusi, ngasih permasalahan pada motor gue ini di automatic combi brake nya, cuma ngeliat dari indikator ini guys. Di indikator check engine nya ini gitu kan. Dia cuma dari permasalahan dia buka di sini di dek aki, tapi dia udah bisa langsung kasih statement bahwa yang rusak tuh di indikator sebelah sininya gitu, bagian dalamnya, bagian combi brake nya. Tanpa dibuka dia udah bisa ngasih solusi, bisa memecahin masalah selama ini yang gua bingung gitu, kenapa bisa keras pada saat ABS nya berbunyi gitu, pada saat kena gejlugan atau polisi tidur, jalan yang rata keras. Itu dia udah bisa ngasih statement, oh pak, bahwa combi brake otomatiknya rusak, harus diganti, dan diganti pun inden lama tapi garansi. Tapi dia nggak bisa ngejelasin kenapa itu bisa rusak combi brake nya. Dia cuma bisa ngomong, pak, permasalahannya cuma di automatic combi brake nya aja, harus ganti spare part bla 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 segala macam. Tapi dia nggak berani ngasih statement atau ngejelasin permasalahan pada motor gue ini gitu guys. Dia cuma bisa ganti spare part, ngejelasinnya enggak, ngebukanya pun enggak, cuma ngebuka dari indikator udah langsung ganti spare part aja gitu. Dan untungnya ini masih garansi gitu, ini masih garansi bawaan dari pabriknya, masih garansi. Coba kalau misalnya nggak garansi, bayar spare part berapa harganya automatic combi brake ini gitu kan. Dan gue bingung sampai sekarang pun permasalahannya tuh masih nggak bisa, belum selesai gitu. Saat kena polisi tidur, jalanan nggak rata, sensor ABS nya bunyi gitu, kayak bunyi check engine gitu, kayak tit di sini, di bagian sininya tuh bunyi gitu kan. Makanya gue bingung gitu, apakah emang seperti itu mode ABS nya bekerja, tiba-tiba si remnya ini di saat sensor ABS nya berbunyi, remnya jadi keras gitu ya kan. Gue masih jadi pertanyaan buat teman-teman semuanya, yang apakah sama gitu permasalahannya kayak motor gue ini, remnya langsung keras gitu, dan langsung si montirnya ngasih statement bahwa yang rusak automatic combi brake nya gitu kan. Coba teman-teman, mohon bantuannya, mohon penerangannya, tulis di kolom komentar apakah emang betul di bagian automatic combi brake nya, atau emang begitu cara kerja sensor ABS nya tuh, bahwa sensor ABS nya nyala, si rem depannya ini keras di saat di remnya gitu ya kan. Tapi kalau misalnya keras gitu kan, berarti nggak berfungsi dong ABS ya kan. ABS itu kan berfungsi buat di saat kita ngerem ngedadak, si ban ini dan kaliper ini tuh nggak mengunci gitu kan. Jadi masih bisa kita kendalin seperti di mobil gitu ya kan. Di mobil pun sensor ABS nya bekerja buat di saat kita ngerem ngedadak, si setir masih bisa kita kendaliin gitu, nggak langsung si bantu nggak langsung ngunci. Tapi ini di bagian kalipernya ini malah jadi kalipernya yang ngunci gitu, malah kalipernya yang keras, nggak bisa direm. Dan si montirnya bilang automatic combi brake nya gitu kan. Dan gue bingung, apa iya gitu kan sensor ABS nya tuh berfungsi nyala tapi ngebikin remnya jadi keras gitu ya kan. Tapi kan nggak mungkin juga sensor ABS nya bekerja tapi ini yang jadi keras gitu kan. Ya masih jadi misteri lah buat Vario 160 ABS ini guys. Buat teman-teman semuanya, mohon bantuan buat tulis komen apakah fungsi kerja ABS pada Vario 160 ABS ini seperti itu gitu ya kan. Di saat ABS nya bekerja si remnya jadi keras dan
apa iya automatic combi brake-nya ini yang bermasalah saat ABS-nya berbunyi gitu kan. Dan masih jadi yang gue masih bingungin tuh sampai sekarang ya itu, tanpa dia buka semua bagian depan ya, bagian depan ini nggak dia buka, tapi dia udah bisa langsung ngasih permasalahan tuh pada di automatic combi brake-nya gitu ya kan. Ya cobalah kita lihat aja nanti dia bakalan kabarin gue kok bagian spare partnya ini datangnya kapan. Dia bakalan nge-WA gue dan bakalan ngejelasin, mungkin bakal ngejelasin permasalahannya tuh kenapa gitu kan harus diganti di automatic combi brake-nya, kenapa nggak dibuka semua, dijelasin di bagian pengeremannya ini dijelasin sampai ke atas gitu, apa permasalahannya tiba-tiba langsung bisa ngasih statement di automatic combi brake-nya ini gitu kan. Oke guys, sekian aja video untuk kali ini. Buat teman-teman semuanya, tolong bantu support channel gua dengan cara klik subscribe, like, dan komen buat teman-teman yang udah suhu berpengalaman pada Vario 160 ABS ini. Apakah mungkin betul di automatic combi brake-nya yang rusak saat ABS-nya berfungsi, jadi ngebikin rem ini jadi keras? Silakan buat teman-teman boleh untuk saling sharing kita di kolom komentar buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga yang telah menonton, yang udah bantu support, like, komennya, yang udah ngasih gua wawasan, ngasih gua keterangan bahwa sensor ABS-nya tuh bukan bekerja seperti ini gitu. Yuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah nge-like, yang sudah nge-subscribe. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan lagi di saat penggantian ini automatic combi brake-nya. Dia bilang penggantian automatic combi brake-nya, gue bakalan bikinin, mudah-mudahan gue bakalan bikinin video saat penggantian si spare part-nya itu. Yuk, terima kasih semuanya yang telah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman buat semuanya. Terima kasih. Oh ya, sama satu lagi, sama ini komen plat nomornya yang buat untuk daerah Karawang, Purwakarta, ya Jabar lah pokoknya, Jawa Barat. Apa iya plat nomor dan STNK tuh dipisah STNK-nya dulu, platnya nanti setelah udah mau 2 bulan baru turun, atau buat teman-teman semuanya bareng STNK sama plat nomornya ini? Tolong tulis komen di bawah ya guys. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye bye.